Hai, selamat datang di episode 1 dari kanal YouTube Rini Bercerita. Dalam episode pertama ini, gue mau ngomongin sesuatu yang beberapa kali sering ditanyain ke gue, yaitu utang piutang dalam pertemanan. So, recently beberapa teman gue itu nanyain, Ren, teman gue ini punya utang. Tapi kalau setiap ditagih, dia selalu ngeles dan gak mau bayar. Lo sebagai konsultan hukum, apa nih saran lo buat gue supaya dia mau bayar utangnya? Setiap gue ditanya kayak gitu, pasti gue selalu nanya sama temen gue, ada gak nih perjanjian utang piutangnya? Atau jangan-jangan lo sama sekali nggak ada perjanjian lagi sama temen lo? Well, ini menarik banget. Jadi di beberapa kasusnya temen gue, ternyata memang mereka tidak pernah ada dokumen hitam di atas putih mengenai utang piutang. Jadi, either lo pinjam cuma via call doang, kayak halo, gue pinjam duit dong, terus lo ngobrol dan akhirnya lo pinjemin duit, atau sekedar chat via WhatsApp, atau mungkin sekedar chat via Line. Ketika mereka minjem duit, dan akhirnya lo kasih deh pinjaman lo ke teman lo itu. Nah, gue mau bahas nih, kira-kira di depan hukum Indonesia, apakah perjanjian melalui telepon, atau cuma sekedar WhatsApp, atau cuma sekedar ketemu tatap muka, bisa dianggap sebagai perjanjian pinjaman utang piutang atau enggak? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu memahami dulu syarat sah perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Sebenarnya, KUH Perdata kita itu tidak mewajibkan suatu perjanjian dibuat dalam perjanjian tertulis hitam di atas putih. Artinya apa? Artinya ketika lo punya utang piutang sama temen lo, nggak harus tuh dibuat dalam bentuk tertulis. Karena 1320 KUH Perdata itu mengatur 4 syarat sah perjanjian. Syarat subjektif yaitu kesepakatan dan kecakapan para pihak. Artinya, lo dan teman lo sepakat untuk meminjamkan uang dan menerima pinjaman, serta untuk mengembalikan uang dari pinjaman tersebut. Kecakapan artinya, lo dan teman lo sudah bisa masuk ke perjanjian karena tidak dalam pengakuan atau tidak dalam keadaan gila. Nah, dua syarat terakhir yaitu syarat objektif. Yang pertama adalah objek perjanjian. Dalam kasus kita jelas objek perjanjian ini adalah utang piutang antara lo dan temen lo. Dan yang terakhir adalah sebab yang halal. Artinya, hal yang diperjanjikan dalam perjanjian lo bukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan pelaksana lainnya. Tapi nanti dulu, bukan berarti karena secara prinsip perjanjian tetap sah, lo tetap bisa menagih utang tanpa ada halangan apapun. Yang jadi masalah adalah proses pembuktian ke pihak ketiga. Kalau perjanjiannya hanya via telepon atau via tatap muka, dan tidak ada saksi, gimana kalau teman lo tiba-tiba mengelak? Gue nggak merasa punya utang sama lo. Apa buktinya? Nah, ini akan jadi sulit. Kalau lo punya surat, lo tinggal jelas menunjukkan surat itu ke pihak ketiga. Entah pengadilan, entah pihak lain yang mau menyelesaikan masalah kalian. Tapi kalau hanya berdua saja yang tahu dan salah satu mengelak, tentu pembuktiannya lebih sulit. Lalu bagaimana dengan via WhatsApp atau via SMS? Ini juga mungkin tidak lebih baik ataupun tidak lebih buruk. Artinya seperti ini. Undang-Undang ITE sebenarnya sudah memberlakukan ketentuan bahwa data digital mungkin dijadikan sebagai alat bukti. Namun demikian, tentu kalau dibandingkan dengan surat, surat otentik jauh lebih baik dari segi penilaian atau pembuktian di muka persidangan. Karena kalau nanti via WhatsApp ataupun nanti via SMS, akan ada proses lanjutan untuk membuktikan apakah WhatsApp atau SMS tersebut autentik atau forgery yang dibuat-buat oleh salah satu pihak. Pertanyaan berikutnya yang selalu gue tanya ke temen gue adalah, lo pegang jaminan nggak atas utang yang lo kasih ke temen lo? Dan di banyak kasus, ternyata kalau lo berhutang atau lo kasih ngutangin ke temen lo, nggak pernah ada jaminan tuh atas pembayaran utangnya. Padahal berdasarkan hukum Indonesia, sebagai orang yang berpiutang atau memberikan utang, lo punya hak untuk pegang jaminan. Jaminan itu nantinya dipakai untuk pelunasan utang lo, dalam hal si berutang itu gagal untuk melaksanakan kewajibannya. Biasanya, nilai jaminan itu setidak-tidaknya senilai dengan nilai utang yang diberikan kepada si berutang. Artinya, kalau misalnya lo ngasih pinjamin 15 juta, lo punya hak tuh buat pegang jaminan apapun dari teman lo itu untuk pelunasan pembayaran utang lo. Let's say jam tangan atau handphone. Nah, yang perlu diingat adalah dalam hukum Indonesia, ketika lo memegang jaminan dan teman lo itu nggak bisa bayar utang lo, bukan berarti lo jadi pemilik atas barang jaminan tersebut. Artinya apa? Artinya lo punya hak untuk menjual barang jaminan tersebut.
Hasil penjualannya itu dipakai buat lunasin utang lo. Jadi kalau lo pegang jam tangan misalnya, lo bisa jual jam tangannya. Nah, hasil penjualan jam tangan itu dipakai buat ngelunasin utangnya temen lo. Dalam hal ternyata hasil penjualannya melebihi nilai utang, lo punya kewajiban untuk balikin itu ke temen lo. Dan lo nggak serta-merta boleh ambil uang kelebihan itu. Jadi gue ulangi ya, kalau lo pegang barang jaminan, lo bukan berarti jadi pemilik atas barang tersebut. Ketika temen lo nggak bisa bayar, tidak serta-merta lo jadi pemilik jam tangan atau handphone temen lo. Yang lo boleh lakukan adalah, lo jual barang tersebut, hasil penjualannya lo pakai untuk pelunasan utang lo. Dan jika ada kelebihan, wajib dikembalikan ke temen lo ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, temen gue selalu nanya kayak gini, kira-kira kalau gue lapor polisi atau gue tuntut dari pengadilan, kira-kira dia mau gak ya bayar utang gue? Ini lumayan pertanyaan yang sulit sih gue jawab dalam artian begini. Proses peradilan perdata di Indonesia itu time consuming alias makan banyak waktu. Bukan cuma itu, tapi juga cost consuming, artinya makan banyak biaya. Mungkin lu harus bayar lawyer, lu juga harus menyiapkan waktu untuk datang ke persidangan, lu harus siapin berkas, dan lain-lain. Pertimbangannya adalah, apakah utang lu, nilai dari utang lo, itu setimpal dengan biaya yang akan dikeluarkan kalau lu datang ke pengadilan. Bayangin dong, kalau cuma utang 15 juta, tapi lu harus ngabisin 30 juta, jadinya boncos instead of utang lu balik. Nah, kalau seandainya lu lapor polisi, ini juga problematik. Karena ketika lu lapor polisi, ranahnya bisa bergeser dari ketentuan perdata ke ketentuan pidana. Artinya, polisi akan mencari pasal yang mendekati dalam pasal kitab undang-undang hukum pidana. Misalkan penipuan atau penggelapan. Nah, kalau udah masuk pidana, lebih rumit lagi. Karena mungkin lo nggak akan dapat pengembalian dari hasil utang lo, tapi teman lo akan dipenjara kalau memang polisi berhasil membuktikan. So, at the end, dua-duanya jadi nggak menguntungkan buat lo. Either lo harus nombok biaya pengadilan, pengacara, dan hal lain-lain kalau lo lanjut perbuatan perdata, atau at the end, lo nggak dapat pengembalian karena udah masuk ranah pidana. Bisa digabung nggak sih, Ren, perdata sama pidana? Prinsipnya bisa sih digabung antara perdata dan pidana. Biasanya pengadilan perdata akan menunggu dulu hasil pengadilan pidananya. Kalau sudah ada putusan pidana, putusan perdata biasanya akan dikeluarkan. Cuma again, ini balik lagi nih ke nilai utang lo. Kalau nilai utang lo itu nggak seberapa atau tidak lebih tinggi dari biaya pengadilan dan sebagainya, lo harus mempertimbangkan lagi ya, kira-kira wise gak untuk lo datang ke pengadilan untuk menggugat temen lo. Dari episode pertama ini, maka kita bisa ambil dua kesimpulan. Yang pertama, jika lo akan memberikan utang, usahakan ada perjanjian dalam bentuk tertulis. Cukup perjanjian sederhana aja, yang menyatakan jumlah utangnya berapa, lalu kewajiban dari si berutang untuk membayar utang, serta tenggat waktu dalam pembayaran utang tersebut. Yang kedua, kalau jumlahnya sebenarnya tidak terlalu besar, maka usahakan kalian pegang jaminan ya, dalam bentuk barang, yang nantinya barang tersebut bisa kalian jual untuk membayar lunasan utang tersebut. Kenapa? Karena proses perdata itu lama dan makan biaya. Daripada ntar merugi uang tidak kembali, lebih baik jaga-jaga dan pegang jaminan. Terima kasih sudah mendengarkan episode pertama ini. Jika kalian merasa episode ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan kalian. Dan kalau kalian mau mendengarkan lagi episode-episode berikutnya tentang fenomena-fenomena hukum di sekitar kita, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih.